Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua masih tetap bisa berjuang dalam bertolabul ilmi menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pemimpin kita semua, manusia yang mana ucapannya tidak pernah bohong, ucapannya tidak pernah ingkar dalam janjinya, yang menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in asba'ut tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk mencari ilmunya Allah. Kenapa? Kita harus mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua. Kenapa wajib? Karena setiap manusia harus mempunyai ilmu. Segala sesuatu harus tahu dulu akan keilmuannya. Maka begitu pula bagi orang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali dan bodoh akan keilmuan, itu merupakan orang-orang yang sangat merugi. Begitu pula bagi orang yang mempunyai banyak ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tinggi mungkin. Subhanallah. Maka dari itu, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah pun ada ilmu-ilmu tertentu. Maka dari itu kita semua harus menyimak dengan baik keilmuan ini supaya tidak main asal-asalan ketika kita beribadah. Karena apa? Ada pepatah mengatakan, tahu dulu, hafal dulu, baru memutuskan. Memutuskan apa maksudnya? Memutuskan bagaimana ibadah-ibadah yang baik dan benar menurut aturan dan agama. Jangan asal-asalan, karena yang asal-asalan nantinya pun akan asal-asalan, akan terus asal-asalan, tidak mempunyai sanad, tidak mempunyai keilmuan yang tentu, maka pahalanya pun tanda tanya, ibadahnya pun tanda tanya, belum tentu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa itu sholat. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Perintah dari Allah supaya kita bisa mendirikan sholat. Bukan hanya melaksanakan, bukan hanya mengucapkan, tapi kita harus bisa mendirikan sholat. Kita dalam sholat itu harus bisa mendirikan 3 perkara. Yang pertama itu lisan, arkanul lisan. Kita harus benar dalam mengucapkan doa-doa sholat. Doanya sholat kita harus hafal. Jangan sampai kita tidak hafal. Kalau tidak hafal, ketika sholat kita membaca apa? Maka dari itu bacalah niat-niat sholat, doa-doa sholat dengan lisan kita dengan baik dan benar. Yang kedua gerakan sholat. Gerakan sholat pun tidak asal-asalan. Ada gerakan-gerakan tertentu. Maka dari itu penting bagi kita umat Islam untuk mencari ilmu supaya gerakan sholat kita benar. Dan yang ketiga, arkanul qalbi. Nah, hati kita jangan ke sana kemari, ke sana ke sini. Kadang-kadang ketika kita sholat, bukannya kita memikirkan bacaan sholat dan memikirkan apa yang perlu dan menghusukkan hati kita, akan tetapi terkadang kita selalu memikirkan urusan-urusan dunia. Ini yang perlu kita perbaiki.
Dalam sholat yang Allah lihat itu hati kita. Apakah hati kita fokus untuk khusyuk dalam melaksanakan sholat dan ingat kepada Allah? Kan sholat itu mengingat Allah. Kalau kita memikirkan terus keduniawian, maka Tuhan kita adalah dunia. Maka dari itu, mari kita perbaiki sedikit demi sedikit tentang perihal-perihal kesalahan yang selalu kita perbuat dalam keseharian kita. Ya, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu sholat supaya kita tidak asal-asalan lagi dalam melaksanakan sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat itu terbagi dalam 3 kata. Yang pertama shod, yang kedua lam, yang ketiga ta. Apa itu shod? Shod itu singkatan dari sidqul qauli, yang artinya benar ucapannya. Maksudnya gimana nih benar ucapannya? Dalam artian dia tidak pernah berbohong. Yang sudah menghayati akan kesolatannya, dia tidak pernah berbohong. Ucapannya pun akan benar. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dan begitu pula dia tidak akan mengurangi dan melebihi apa yang ia katakannya. Dalam hal ketidakbaikan, berarti benar ucapannya. Yang kedua lam. Lam itu singkatan dari layyinul qalbi. Apa itu artinya? Artinya adalah lemas hatinya. Dalam artian lembut, sopan, santun, ramah, tamah. Dalam artian sopan santunnya dijaga, dalam kemasyarakatannya dijaga, kemanusiawiannya dijaga, hubungan antara keluarga, tetangga, dan masyarakat yang lainnya selalu dijaga akan keakraban dan kesilaturahmiannya. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar akan bisa melaksanakan hal seperti itu. Tidak akan ada rasa kebencian dalam hatinya kalau dia sudah melakukan sholat dengan sebaik-baik mungkin, menghayatinya. Yang ketiga, itu tak. Tak itu singkatan dari takul ma'asi. Apa itu? Menjauhi maksiat. Orang yang suka sholat, melaksanakan sholat, menghayati sholat dan khusyuk akan sholatnya, kolbi, hatinya khusyuk ketika sholat, dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Sebisa-bisa mungkin dia akan terus berusaha untuk menjauhi maksiat. Ketika sudah mencakupi yang 3 tadi, benar ucapannya, terus lemas hatinya, dan yang ketiga menjauhi maksiat. Nah, orang yang telah melaksanakan atau sudah tertanam dalam hatinya, dalam dirinya 3 perkara ini, maka dia sudah termasuk ahli-ahli sholat yang telah melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar. Tidak asal-asalan. Kalau cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak SD pun bisa. Tetapi ketika kita sudah balik, sudah dewasa, harus ada kemajuan. Harus tahu apa isi makna ketentuan dalam sholat. Karena apa? Sholat itu tiangnya agama. Kalau kita runtuh, tidak punya pondasi yang baik akan sholatnya, maka bangunannya pun akan langsung roboh. Nah, seperti itu. Karena yang pertama kali di akhirat nanti yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Aqimus sholat, sholat, as-sholat, as-sholat. Dirikanlah sholat, ya. Mari kita lanjutkan. Keutamaan sholat berjamaah. Nah, khususnya bagi laki-laki nih. Kaum laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah. Berjamaahnya di masjid. Begitupun untuk perempuan tetap harus mendirikan sholat meskipun di rumah, akan tetapi jangan sampai melalaikan akan kesolatannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bagi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Salah satu fadilah yang didapatkan dari sholat berjamaah adalah barang siapa yang mempunyai rasa cinta dalam terhadap masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada hari kiamat kelak. Begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya, dan seorang yang hatinya tidak terpaut pada masjid. Selalu terpaut pada masjid. Dalam artian selalu ingin berangkat ke masjid. Muttafaqun alaih. Ketika menjelaskan makna hadis yang tadi, orang mempunyai rasa cinta yang dalam terhadap masjid dan kontinu dalam melaksanakan sholat berjamaah di dalam, bukan berarti selalu tinggal di dalam masjid. Nah, maksud hadis ini bukan selalu diam terus di masjid, mondok terus di masjid, makan di masjid, bukan seperti itu. Akan tetapi dia tidak melalaikan akan perintahnya Allah, yaitu mendirikan sholat berjamaah ke masjid. Ketika sudah adzan, dia langsung sudah standby berada di masjid. Ketika mendekati adzan, dia selalu berada terus di masjid. Nah, seperti itulah orang yang akan Allah cintai dan Allah sayangi. Kemudian, keutamaan berjalan ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Berjalannya pun akan mempunyai pahala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa setiap langkah seorang muslim menuju ke masjid merupakan salah satu sebab pengampunan dosa dan pengangkatan derajat, akan diangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Dan memperbanyaklah langkah-langkah menuju ke masjid." Jadi semakin jauh rumah kita dengan masjid, jangan semakin berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Akan tetapi kita harus lebih semangat, karena langkah-langkah menuju masjid itu akan dicatat oleh para malaikat dan akan menghapus dosa-dosa orang tersebut. Nah, maka dari itu, dari mulai sekarang kita sudah tahu akan ilmunya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan masjid. Ayo bersemangatlah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ya, ada motor, jangan pakai motor. Berjalan saja, karena langkah kita akan terus dihitung oleh malaikat untuk menghapus dosa-dosa kita. Apakah kita pernah bermuhasabah diri bahwasanya setiap hari mata kita, telinga kita, ucapan kita, kaki kita, tangan kita selalu dipenuhi oleh dosa, selalu dilakukan oleh perbuatan-perbuatan yang maksiat? Maka dari itu, mulai dari sekarang, ini zaman sekarang itu udah termasuk zamannya akhir zaman, yang mana musibah-musibah sudah di mana-mana, ciri-ciri kiamat sugro sudah muncul di mana-mana. Maka dari itu, perbaikilah ibadah kita dari sekarang, terutama dalam menghapus dosa. Kita merasakan dosa kita banyak, maka harus hapuslah dosa kita dengan cara melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan kita beribadah, tujuan kita berada di dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu, bersihkan niat kita. Karena segala sesuatu itu gimana niatnya? Niat sholat kita itu untuk apa? Niat ke masjid kita itu untuk apa? Melangkahkan kaki ke masjid itu untuk apa? Jangan sampai salah berniat. Kalau niatnya kita niat menggadaikan dunia, maksudnya apa menggadaikan dunia? Kita sholat itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Contoh, ingin dilihat kekasih, ingin dipuji oleh orang lain, ingin disebut tukang sholat. Maka dari itu, orang tersebut tidak akan mempunyai pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin benar-benar ibadah dengan baik, maka
bersihkanlah niat kita untuk mencari ridhonya Allah. Carilah ridhonya Allah. Jangan sampai kita bertujuan niat sholat kita, ibadah kita, berangkat ke masjid kita itu untuk masuk surga. Jangan untuk masuk surga. Buat apa masuk surga juga kalau Allah tidak meridhoinya? Ya, maka dari itu bersihkanlah niat kita dari sekarang. Ya, maka dari itu sebelum kita jauh-jauh bertambahnya usia kita, kita pun harus mengenal dari sekarang kepada siapa kita ibadah. Ya. Ad-dinu bil ma'rifatillah. Awalnya mengenal agama itu dengan mengenal kepada siapa kita beragama, kepada siapa kita menyembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kenalilah Allah. Kenali Allah supaya dalam segala hal ibadah ada rasa keikhlasan kepada diri kita. Ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, sudah ada rasa keikhlasan dalam hati kita, maka tidak akan ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Semuanya akan mendapat keberkahan dari Allah, keberkahan, kenikmatan, kesehatan, dan kebarokahan di dunia, baik di dunia dan di akhiratnya. Nah, maka dari itu, dari mulai sekarang, mari kita ramaikan lagi masjid. Kita ramaikan lagi masjid untuk berjamaah. Jangan sampai masjid di kampung kita sudah banyak pada besar-besar, tapi enggan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita camping, kita hiking ke gunung-gunung yang begitu jauh, yang begitu tinggi. Kita berani, kita siap, kita terus semangat. Akan tetapi ketika masjid dekat dengan rumah kita, kenapa kita selalu berat melangkahkan kaki kita untuk ke masjid? Nah, ini muhasabah diri. Kita harus sering-sering muhasabah diri dari sekarang, supaya memperbaiki ibadah-ibadah kita semua, supaya kita semua bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada tutur kata yang salah dan menyentuh ke dalam hati para kaum muslimin semuanya. Mohon dimaafkan. Benarnya itu datang dari Allah dan salahnya itu datang dari kebodohan saya. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.